Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang financial control dalam perspektif akuntansi keperilakuan. Kami kelompok 4 beranggotakan Maria Teresia Pule dengan NIM 087, Evelina Gaetedi dengan NIM 101, Elvira Kuleta Bisineon dengan NIM 143, dan Maria Yohana Bitiwolo dengan NIM 169. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting laporan keuangan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi dan pengembangan karir. Kedua, bagi pemegang saham untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, keamanan investasi. Bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya. Bagi pemerintah, pajak persetujuan untuk go public. Bagi karyawan, penghasilan yang memadai, kualitas hidup, keamanan kerja. Laporan keuangan juga melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual. Yang pertama itu ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Ketika ukuran menjadi sesuatu yang penting dalam melakukan pembatasan konteks, ukuran juga dapat dikaitkan dengan variabel lainnya. Yang kedua, stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dengan desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk yang memerlukan suatu tanggapan. Yang ketiga, motif keuntungan. Kebanyakan ekonom dan para ahli keuangan menganggap motif keuntungan menjadi alasan utama bisnis dalam masyarakat kapitalis. Meskipun hal ini mungkin tampak agak disederhanakan, semua aspek bisnis biasanya dapat dihubungkan dengan membuat keuntungan dan bagaimana keuntungan digunakan untuk menumbuhkan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, nama saya Evelina Gaetedi dengan NIM 2018-310101. Saya akan menjelaskan tentang aspek keperlakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Tujuan proses pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Terdapat banyak cara mengkarakteristik proses pengendalian keuangan. Organisasi, proses sederhana merupakan salah satu proses yang dapat dikarakteristik dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik, sedangkan proses yang kompleks mengakibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik. Faktor proses penting dalam pengendalian biaya yang tidak dapat dihindari dan biaya untuk melakukan rekayasa adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya berbanding atau sesuai dengan perubahan volume produksi. Perubahan biaya dalam jumlah keseluruhan akan semakin besar sesuai dengan besarnya jumlah perubahan kegiatan dengan asumsi perubahan produksi. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan dalam pertimbangan rancangan. Yang pertama adalah antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen inti dalam mendesain pengendalian kondisi. Ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Yang kedua adalah relevansi dengan teori. Agensi salah satu hal yang sangat berharga dari desentralisasi atau pengendalisasi wewenang dalam pengambilan keputusan adalah jika seorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seorang karyawan, di mana karyawan tersebut mungkin dapat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan manajernya. Dan yang ketiga adalah pengelola perubahan. Merupakan suatu yang penting dalam menentukan rancangan pengendalian para manajer, melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan yang seringkali dihadapkan pada suatu atau lebih dilema bisnis. Keberadaan pengendalian dalam perusahaan mungkin fungsinya telah terhenti ketika terjadi perubahan, tetapi para manajer biasanya khawatir terhadap perubahan pengendalian tersebut walaupun hal tersebut akan memberikan peluang yang besar.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan. Yang pertama ada membangun sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda dan menjaga variabel kinerja penting dalam batas tertentu. Sistem pengendalian diagnostik tidak cukup untuk memastikan pengendalian yang efektif. Pada kenyataannya, sistem ini menciptakan tekanan yang dapat menimbulkan kegagalan pengendalian. Yang kedua, membangun sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai dan arah yang diinginkan oleh manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Pada umumnya, sistem kepercayaan bersifat singkat, syarat, nilai, dan inspirasional. Sistem ini mengarahkan perhatian karyawan pada tujuan utama bisnis. Yang ketiga, membangun sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif, mengatakan apa yang harus dilakukannya kepada seseorang dengan menetapkan prosedur operasi standar dan aturan baku akan menghambat inisiatif dan kreativitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan yang cakap dan berjiwa wira swasta. Yang keempat, membangun sistem pengendalian interaktif, merupakan sistem informasi yang digunakan oleh manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Sistem pengendalian interaktif memiliki 4 karakteristik yang membedakan dari sistem pengendalian diagnostik. Yang pertama, memfokuskan pada informasi yang berubah secara konstan dan diidentifikasikan oleh para manajer puncak sebagai informasi yang potensial bersifat strategis. Yang kedua, informasi menuntut perhatian rutin yang cukup signifikan dari manajer operasi di seluruh tingkatan organisasi. Yang ketiga, data yang dihasilkan, dijabarkan, dan didiskusikan dalam rapat langsung yang dihadiri oleh penyelia, bawahan, dan rekan sejawat. Yang keempat, debat hanya berlangsung mengenai data asumsi dan tindakan perencanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melakukan penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan membedakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dari manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Manajer yang baik akan bekerja secara konstan untuk membantu karyawan meningkatkan potensi mereka. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Witiwolo dengan NIM 2018 310 169. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan penelitian akuntansi keperilakuan. Menurut Kusuma, penelitian akuntansi keperilakuan lebih awal dibandingkan dengan penelitian pasar modal yang efisien. Penelitian dalam akuntansi keperilakuan diawali pada tahun 1952 ketika Argyris meneliti pasar modal yang efisien dilakukan oleh Ball dan Brown pada tahun 1968 yang meneliti tentang kegunaan informasi laba di pasar modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelitian keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Penelitian akuntansi keuangan sangat luas, menguji tentang komunikasi informasi di antara manajer, auditor, analisis, atau sebagai perantara informasi dan investor, dan juga dampak pengaturan dari pihak regulator terhadap proses tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.